Baik, di kelompok skenario purchase, saya dan kelompok 4 akan membahas sedikit atau menjelaskan tentang skenario purchase. Di sini ada anggota kelompoknya yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Anita Pradista Joharsa sebagai staf IT, dan juga ada Viko Aditama sebagai staf purchase. Ada juga Karina Aprilia Citra Dewi dengan manajer purchase, dan saya sendiri sebagai manajer inventory, dan ada Restu Fitriani. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Anita Pramadista Joharsa. Silahkan. Selanjutnya ada job role-nya di sini yang staff IT ini create user, configuration amount approval, dan setting log order. Selanjutnya ada staff purchase. Staff purchase ini meng-create vendor dan create RFQ sampai PO. Selanjutnya ada manager purchase. Manager purchase ini mengapproval atau validate RFQ dan create bill. Selanjutnya ada manajer inventory. Manajer inventory ini mengapproval atau validate purchase order. Yang terakhir ada manajer finance, yaitu meng-create payment. Baik, di slide ini akan dibacakan oleh Karina. Dipersilahkan. Oke, di sini ada profil perusahaan. Perusahaan kita adalah PT Kita, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan dan distribusi furniture kantor. Berdiri sejak tahun 2015, perusahaan ini beroperasi di Jakarta dan melayani berbagai kebutuhan bisnis terkait furniture berkualitas, mulai dari kursi kantor hingga partisi akustik. PT Kita berkomitmen untuk menyediakan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dengan mengutamakan kualitas, ketepatan, waktu, dan efisiensi. Selanjutnya di sini juga dicantumkan alamat perusahaan dengan nama PT Kita, alamat 201 Jakarta 3212, phone numbernya 630 333 0123, Bank Rakyat Indonesia BRI, nom ACC-nya 9867345212, atas nama PT Kita, dengan email ptkita@gmail.com, dan terakhir websitenya yaitu http www.ptkita.com. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Restu Fitriani. Untuk Restu, silahkan untuk menjelaskan slide ini. Baik, terima kasih Alwi untuk kesempatannya. Di sini saya ingin membacakan visi dan juga misi dari PT Kita. Visinya yakni menjadi distributor furnitur kantor yang terkemuka, yang memprioritaskan kualitas dan kepuasan pelanggan melalui layanan pengadaan yang efisien dan tepat waktu. Adapun misinya, yang pertama menyediakan furnitur berkualitas tinggi yang meningkatkan kenyamanan kerja dan produktivitas. Yang kedua, memberikan layanan pengadaan yang terpercaya, cepat, dan tepat. Yang ketiga, menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok dan pelanggan untuk menjamin proses bisnis yang lancar. Demikian, Alwi, dapat dilanjutkan. Untuk saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang skenario pembelian, yaitu ada satu RFQ, satu PO, dan dua resep. Untuk prosedur pertama yang dilakukan oleh pelanggan, yaitu PT Kita, dengan meminta penawaran barang yang dibutuhkan kepada penjual penyedia barang. Untuk PT Kita kemudian akan mengirimkan surat permintaan penawaran atau RFQ kepada sales manager supplier dari PT Azur Interior, yaitu RFQ berisi kode dan deskripsi barang, baik tanggal ekspektasi barang diterima dan jumlah setiap barang. Di sini ada kode dan deskripsi barang, jumlah barang, dan ekspektasi tanggal penerimaan. Baik, di sini saya sebagai staff IT yaitu meng-create user, configuration amount approval, dan setting log order. Oke, yang pertama-tama saya akan membuat user terlebih dahulu. Eh, Pergi ke menu setting, lalu user dan company, pilih user. Oke, selanjutnya di sini bisa diklik new atau di action untuk import data usernya. Di sini aku udah buat data usernya, jadi tinggal diimport aja. Action, import record, pilih upload file, pilih file yang sudah dibuat. Aku udah buat data user purchase, dipilih aja lalu di open. Jadi sebelum import bisa dites dulu apakah file ini aman.
dan tidak ada error, bisa diklik tes. Lalu jika ada tulisan everything seems valid, itu tandanya sudah aman, bisa langsung diimport aja. Oke, sudah terimport. Selanjutnya aku akan masuk sebagai Michelle admin untuk staff IT untuk memberi akses hak user kepada staff purchase, manager inventory, dan manager finance. Selanjutnya, saya akan mengatur akses right pada staff purchase yaitu biru. Di sini biru itu sebagai staff purchase, jadi yang diisi hanya purchase sebagai user. Selanjutnya, eh, untuk Azam, karena Azam ini sebagai manajer purchase, di sini Azam eh, hanya diisi untuk purchase-nya yaitu sebagai administrator. Selanjutnya ada Pasya. Di sini Pasya itu sebagai manajer inventory. Jadi yang diisi itu ada di inventory yaitu sebagai administrator. Selanjutnya untuk Henry ini sebagai manajer finance. Di sini di accounting-nya diisi yang advisor dan untuk purchase-nya diisi administrator. Lalu pada user-user ini sudah saya ganti passwordnya agar bisa login sebagai role-nya. Lalu selanjutnya yaitu configuration amount approval dan log confirmation order. Selanjutnya balik ke menu setting. Lalu di sini bisa di search aja langsung amount. Nah, di sini pada opsi purchase order approval bisa di checklist. Lalu untuk minimum amount-nya diisi Rp1.000. Jadi, amount approval ini untuk diberitahu kepada purchase manager terkait jumlah harga yang kita beli pada vendor. Lalu, karena diisi di sini Rp1.000, maka semua transaksi dengan nilai yang lebih dari Rp1.000 akan memerlukan persetujuan sebelum diproses lebih lanjut. Oke, selanjutnya bisa langsung di-save aja. Selanjutnya di-search lagi untuk log confirmed order. Nah, pada menu purchase ini bisa langsung di checklist untuk opsi log confirmed order. Log confirmed order ini berfungsi untuk mengunci pesanan pembelian setelah pesanan tersebut terkonfirmasi. Ya, log confirmed order ini sangat penting untuk memastikan integritas pesanan dan mencegah perubahan yang tidak sah, kayak disengaja atau tidak disengaja setelah proses pesanan di tahap tertentu. Kita bisa langsung di save aja. Sekian untuk staff IT, yaitu membuat user, mengconfiguration amount approval, dan log confirmed order. Nah, kali ini kita akan melanjutkan untuk pembelian skenario purchase, satu RFQ, satu PO, dan dua receipt. Nah, di sini saya akan mulai untuk membuat satu RFQ. Satu RFQ dengan lalu kita add produk, kita cari produk, lalu kita pilih Dextan split screen. Di sini ada dua variabel. Kita perlu isi juga expected date-nya dan quantity. Satu, di sini 100, expected-nya tanggal 4 November.
November 2024. Sementara Dextan 22 Desember 2024. Kita save. Jangan lupa untuk set harga. Nah, jangan lupa setiap pembelian pasti semua ada pajak masukan. Biasanya sih kita definisinya PPN, PPN masukan. Ketika kita keluar, baru kita akan PPN keluaran. Nah, di sini saya sebagai user biru, eh, saya telah membuat satu penawaran yang ditujukan kepada sales dari Asur Interior. Di sini saya definisikan dalamnya. Misal si sales itu emailnya ini gitu, kepada untuk pemesanan barang-barang sebagai berikut. Oke, oke. Setelah kita memahami case tersebut, kita langsung aja mengirimkan email. Kita klik print RFQ. Ini terlihat permintaan kita dari PT kita ke PT Asur Interior. Terus kita confirm. Nah, di sini peran saya sebagai purchasing sudah selesai, di mana RFQ sudah berubah jadi PO dalam keadaan belum PO. Jadi masih menunggu to approve. Nah, di sini kita akan tentunya akan ada peran dari purchase manager, dan setelah purchase manager approve dan berubah jadi PO, terjadilah receive order atau penerimaan. Setelah ada penerimaan, barang diterima, barulah kita bisa melakukan vendor bill. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya saya Karina. Di sini role saya adalah sebagai manager purchase dengan tugas yaitu mengapproval atau validate RFQ dan create bill. Langsung saja, di sini saya sudah masuk sebagai manager purchase. Yang harus kita lakukan pertama yaitu kita masuk ke menu purchase. Nah, di sini sudah terlihat ya data atau PO yang sudah dibuat oleh role sebelumnya. Kita klik saja. Nah, di sini terdapat quantity yaitu 1 pada produk storage box, lalu unit price-nya ada 50.000, tax Excel-nya jadi 50.000. Oke. Selanjutnya untuk produk selanjutnya yaitu kuantitinya ada 100 unit. Oke, setelah ini yang harus kita lakukan sebagai manager purchase yaitu melakukan approval order. Nah, oke. Di sini saya sudah melakukan approval. Sebelumnya kita bisa dapat cek apakah data dari ini adalah sesuai dengan kelompok kita.
Jika memang dirasa sudah sesuai quantity dan produknya, lalu kita coba untuk melakukan create bill. Nah, di sini invalid operation dikarenakan kita tidak ada izin untuk melakukan ini. Selanjutnya yang kita harus lakukan adalah bilang ke role selanjutnya, yaitu ke role manager inventory, bahwasanya untuk melakukan atau melakukan pembayaran. Oke, kita bisa chat saja. Selanjutnya, di sini kita dapat chat si Pasha, yaitu sebagai role-nya manager inventory. Di sini kita dapat chat dia dengan chat kepada Pasha, tolong validasi tabel yang saya buatkan, dan tolong lakukan pembayaran sekian, terima kasih. Oke, di sini saya sudah melakukan atau chat manager inventory agar bisa untuk melakukan create bill. Mungkin role saya begitu saja, akan dilanjutkan oleh role Pasha. Baik, di video ini akan saya jelaskan pada role sebelumnya. Saya mendapatkan pesan dari Azam dengan CP217, yaitu kepada Pasha tolong validasi bill yang saya buatkan dan tolong lakukan pembayaran, sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya kita ke modul inventory. Karena di sini saya berperan sebagai manajer inventory. Nah, kita klik pada kolom operation. Selanjutnya kita ke modul atau kita ke dokumen yang sebelumnya kita buat atau skenario yang kita buat dengan nomor resepnya P0003. Kita klik pada kolom pencarian. Nah, kita tunggu prosesnya sebentar untuk melakukan validate. Nah, di sini sudah muncul untuk dokumennya dengan WHIN 0007 dengan demandnya 1 untuk storage box, distance with screen-nya 100, demandnya, kuantitinya juga sama. Nah, kita tinggal kita klik kolom validate. Nah, untuk proses validasinya sudah selesai untuk resep dengan PT Azure Interior. Nah, selanjutnya kita akan mengirim pesan kepada manajer finance agar membuatkan bill pembayaran. Kita kolom discuss. Nah, kita pilih dengan CP2 CP237 dengan Henry sebagai manajer finance. Nah, saya mengetik pesan dengan saya sudah memvalidasi, tolong untuk melakukan pembayaran bill. Nah, kita klik pada kolom message kepada Henry ya, selaku manajer finance. Kita send message. Nah, setelah selesai membuat pesan, kita send message. Nah, untuk manajer inventory saya sendiri sudah selesai. Selanjutnya akan ke tahapan berikutnya kepada manajer finance. Sekian yang bisa saya jelaskan sebagai manajer inventory. Selanjutnya akan ke tahapan atau ke proses selanjutnya kepada manajer finance, kepada CP237 Henry. Terima kasih. Di sini sedikit penjelasan dari manajer inventory. Selanjutnya akan ke proses berikutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Restu Fitriani dengan CP237 dari kelompok 4 dengan posisi saya atau job desk saya sebagai manajer finance. Kemudian untuk login ke manajer finance, saya menginputkan email dan juga password yang telah admin IT atau staff IT buat. Kemudian saya login.
Di sini sebagai manajer finance, tugas atau job desk saya adalah melakukan approval terhadap vendor bill. Saya akan masuk kepada direct message dari Pasha. Seperti ini, saya sudah memvalidasi, tolong untuk melakukan pembayaran bill. Baik, kemudian kita masuk kepada menu di accounting. Seperti ini, kemudian kita klik vendors. Kita klik bill. Baik, tadi kita sudah masuk kepada vendor dan bill. Di sini kita klik. Ini sudah sesuai. Kemudian kita klik confirm. Di sini ini hari ini sudah sesuai, kemudian kita klik confirm. Kemudian kita ke register payment. Ini cash dan juga manual. Kemudian kita create payment. Baik, kemudian di sini terdapat keterangan in payment, di mana keterangan ini muncul karena tadi saya memilih cash. Nah, baik, sekian dari saya. Terima kasih. Sekian yang bisa saya jelaskan dan teman-teman saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.